Halo, selamat siang. Perkenalkan, namaku Maria Ponia Prakris, mahasiswa Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dalam video ini, aku akan membahas tentang kurikulum berbasis budaya. Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang kurikulum berbasis budaya, kita perlu mengetahui bagaimana sih kondisi peserta didik di Indonesia pada zaman sekarang. Pada masa ini, jarang kita temukan peserta didik yang tidak mengenal bahkan tidak mengetahui sama sekali kearifan lokal dari budaya yang berkembang di daerahnya. Hal ini terbukti dengan cara mereka berbicara, cara berpakaian, pola pikir, bahkan gaya hidup yang mengikuti tren barat. Gaya-gaya hidup tersebut merupakan hasil dari globalisasi yang mendunia. Namun, tidak semua perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi itu salah. Ada beberapa hal yang mulai hilang esensinya dari kehidupan kita. Salah satunya yaitu nilai yang berkembang dalam budaya Indonesia yang merupakan nilai kebudayaan asli Indonesia. Nah, salah satu cara kita dalam mengatasi pergeseran nilai budaya ini adalah dengan mengikutsertakan peranan sekolah untuk menginternalisasikan nilai budaya ke dalam kurikulum pembelajaran dan pendidikan, di mana diciptakan sebuah desain kurikulum yang berorientasi pada penyiapan lulusan yang berbudaya, berbakat dan berakhlak mulia. Artinya, setiap lulusan mampu menampilkan perilaku sesuai dengan nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat. Sebelumnya, kita harus tahu apa yang diartikan dengan kurikulum dan budaya. Kurikulum merupakan seperangkat sistem pembelajaran atau rencana dan pengaturan isi dan dalam pembelajaran yang menjadi pedoman dalam aktivitas belajar mengajar di sekolah. Sementara kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat yang bersifat turun-temurun serta memiliki nilai yang diakui oleh masyarakat. Nah, kurikulum berbasis budaya merupakan inovasi kurikulum yang mengedepankan pengembangan potensi peserta didik secara beradab dan bermartabat dengan pendekatan budaya, yang pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan yang tidak terasing dengan lingkungannya sendiri. Dalam konteks pemecahan masalah, mutu pendidikan, pendekatan budaya dipandang relevan untuk digunakan karena pendekatan struktural disinyalir mengalami banyak kegagalan. Sehingga dengan pendekatan budaya, diharapkan peningkatan mutu pendidikan menjadi sebuah budaya yang berkembang di kalangan warga sekolah. Kita tahu bahwa terdapat 3 esensi atau tahapan dalam pengembangan kurikulum. Ketiga tahapan tersebut yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tahap perencanaan di sini di mana terjadi perancangan dan pengembangan silabus sebagai paduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang dimulai dari mengkaji standar kompetensi dan standar kompetensi dasar untuk menentukan apakah nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang tersantum sudah sesuai, lalu melihat keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan nilai dan indikator. Kemudian terakhir mengembangkan nilai budaya dan karakter bangsa ke dalam silabus dan RPP berdasarkan kurikulum berbasis budaya. Implementasi merupakan suatu kegiatan pelaksanaan dan perwujudan kurikulum ke dalam bentuk nyata yang ada di kelas, yang berupa pemberian materi belajar yang dikaitkan dengan nilai luhur yang berlaku di masyarakat atau pembelajaran sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang ketiga yaitu evaluasi, yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan kurikulum berbasis budaya, baik secara bentuk rancangan maupun hasilnya. Nantinya hasil dari evaluasi akan digunakan untuk menetapkan arti dan nilai dari kurikulum berbasis budaya yang sedang berjalan. Kurikulum berbasis budaya perlu kita kaitkan dengan tatanan nilai kemanusiaan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan tersebut yang meliputi nilai kejujuran, nilai kerendahan hati, ketertiban, kedisiplinan, kesusilaan, kesopanan dan kesantunan, kerendahan hati dan ketertiban, kerjasama, kesabaran, toleransi dan tanggung jawab, ketekunan, ketelitian dan kepemimpinan serta tanggung jawab. Nilai budaya tersebut harus kita tanamkan pada peserta didik mulai dari berbagai strategi. Namun, kita tahu bahwa
Dalam menanamkan nilai-nilai leluhur budaya pada peserta didik bukan merupakan hal yang mudah kita lakukan. Namun, hal ini bisa kita upayakan dengan adanya strategi dan keteladanan, program dan tindakan nyata, serta pembiasaan terhadap nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan pewujudan dalam kurikulum berbasis budaya. Salah satunya yaitu strategi yang semakin hari kurang relevan dalam menanamkan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Nah, salah satu cara kita untuk menanamkan nilai-nilai tersebut yaitu dengan cara menerapkan pendidikan yang bermuatan lokal. Muatan lokal artinya sebagai program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya dalam masyarakat, serta kebutuhan pembangunan di daerah setempat. Namun pada praktiknya, muatan lokal dipandang hanya sebagai pelajaran kelas nomor 2 dan hanya sebagai pelengkap bagi kurikulum. Sekolah-sekolah menerapkan kearifan lokal hanya sebatas formalitas untuk memenuhi tuntutan dari pemerintah. Dari sisi peserta didik sendiri, muatan lokal hanya sebatas hafalan semata untuk dapat mengerjakan soal-soal dari guru, bukan sebagai way of life dalam kehidupan nyata. Kekurangan dalam mewujudkan kurikulum berbasis budaya adalah penyeragaman. Proses penyeragaman ini bisa kita lihat dari materi pembelajaran yang diberikan, metode pembelajaran, alat peragam pendidikan, sistem ujian, kegiatan siswa, prasarana dan sarana pendidikan, dan sebagainya yang ada di dalam dunia pendidikan. Sehingga sekolah-sekolah di daerah, di kota dan di desa bisa sama rata. Semua kurikulum mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pemerintah secara nasional. Kurikulum pendidikan yang diberikan secara nasional seringkali mengabaikan aspek-aspek lokalitas. Ditambah lagi, alur komunikasi secara top-down yang mau tidak mau, semua sekolah harus tunduk dan patuh pada apapun yang diperintahkan atau berasal dari pemerintah. Namun, pada akhirnya, dalam dunia pendidikan, kita harus mengikuti dan meniru apa yang telah dicapai oleh peradaban barat yang tidaklah salah. Tetapi, jika kita mengabaikan, bahkan menghilangkan nilai-nilai budaya sendiri, tentu hal ini perlu kita tinjau ulang. Kita boleh berorientasi pada sekolah yang berstandar internasional, tetapi standar lokalitas tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus yakin bahwa kita juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Inilah yang mesti kita pertahankan dan kita kembangkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat sebagian memang perlu kita ubah atau bahkan kita tinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kekinian dan kontraproduktif dalam masyarakat ataupun dunia pendidikan dan budaya Indonesia. Sedangkan yang masih baik dan bersifat adaptif mesti tetap kita pertahankan dan kita lestarikan. Memang baru itu mesti baik. Demikian juga dengan kebudayaan lama tidak selamanya itu jelek. Kita mesti bisa memilih dan memilah untuk kemudian kita padukan antara kebudayaan yang baru dan kebudayaan yang lama sehingga dapat menjadi sebuah formula kebudayaan yang unggul. Dan pada akhirnya, pendidikan berbasis budaya tetaplah amatlah penting agar kita menjadi bangsa yang memiliki karakter yang khas dan tidak mudah diombang-ambing oleh berbagai sumber budaya dari luar. Kita mesti menjadi bangsa yang kuat, bukan bangsa yang lemah, yang mudah tercabut dari akar budayanya sendiri. Kita juga harus menjadi bangsa yang pandai berterima kasih dan menjaga nilai-nilai leluhur warisan dari nenek moyang kita terdahulu. Sekian pembahasan kita pada hari ini, semoga hal ini dapat bermanfaat dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya.